Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Subagya dari Jareta Jaringan Rakyat Jelata. Alhamdulillah sudah berada di rumah Pak RT Hendy. Pak RT Hendy. Baik Pak RT Hendy, saya datangan ke sini antara lain ingin menyampaikan daripada amanat-amanat orang yang berimpak walaupun hanya 30.000, 20.000. Siap, Pak Haji. Tapi saya kumpulkan dan alhamdulillah kebelinya lampu LED. Siap, Pak Haji. Nah, ini saya serahkan ke Bapak lampu LED-nya nih Pak ya. Siap. Seperti ini. Teman-teman. Nah, bismillah. Ini lampu LED ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Untuk warga sekitar. Nah, ini lampu LED-nya baru Pak ya. Tuh, bukannya bekas ya Pak ya. Baru dia. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lampu LED-nya. Oke. Nah, ini mohon diterima ya Pak. Siap, ya. Pak Haji. Ini juga remote-nya ada di sini. Siap, Pak Haji. Nah, ini untuk pemasangan-pemasangannya. Siap. Nah, ini kardusnya nih Pak RT. Ya, taruh sini aja deh dulu. Siap. Baik, saudaraku, dimanapun Anda berada di Depok ini, alhamdulillah sudah saya sampaikan amanah dari saudara-saudara ke Pak RT Hendy di RT berapa Pak? RT 4 RW 4. RT 4 RW 4 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. Insya Allah di sini Pak ada program dari Pak Wali Kota bahwa satu RW itu dapat uang sebesar 300 juta rupiah per RW lah Pak ya. Menurut Pak Hendy, dengan adanya uang satu RW dapat 300 juta rupiah, itu kemana arahnya agar uang itu bisa bermanfaat untuk warga? Mohon diungkapkan pemikirannya, tidak usah dari pemikiran saya, pemikiran Pak RT aja. Kalau 300 juta per RW, tinggal dia berapa RT nih Pak Haji? Kalau sana seperti contoh kayak RW 04 ini, RW 04 ini kan ada 11 RT. Nah, tinggal dibagi-bagi nih. Dan kita juga kan perlu pemerataan nih, baik itu infrastruktur ataupun SDM. Ya. Nah, kita kan bukan hanya membangun infrastruktur aja nih, tapi SDM-nya juga kan harus kita bangun. Betul, nah, betul. Banyak nih dari kalangan Gen Z kali Pak Haji ya. Iya, betul, betul. Nah, banyak yang pada putus sekolah. Nah, terus juga kalau saya lihat apa ya Pak Haji ya? Tidak mampu untuk melanjutkan lah. Akhirnya dia jadi ngamen atau apa, nggak bermanfaat lah usianya ya. Apalagi sekarang kebanyakan yang namanya zaman apa sih ini Pak Haji sekarang? Ya, zaman komputerisasi lah. Itu digitalisasi lah ya. Digitalisasi ya. Kan ya. Banyak nih dari anak-anak muda yang putus sekolah, akhirnya dia salah jalan, akhirnya pada tongkrong-tongkrong. Ya. Ya pada yang masuk, ada yang pada geng motor lah yang tahu. Ya, betul. Itu dia Pak Haji. Ya kalau saya sih saran saya ya kan, kalau misalkan memang ini anak ini ya kan kita mau arahkan kan bisa kita kembangkan. Dia mau kemana nih? Apakah dia mau ke apa namanya wirausaha? Wirausaha. Ya. Bisa ternak Pak Haji ya. Ya, misalkan dia mau apa gitu. Misalnya dia mau memperbaiki HP, dikuliahin, mohon maaf, dikursuskan untuk perbaikan HP atau perbaikan mesin motor gitu ya. Banyak gitu Pak Haji sebenarnya. Iya, cuman ya kalau kita nggak arahkan ya seperti itu. Iya, gitu, Pak Haji. Karena kalau yang Pak RT katakan ada benarnya, kenapa kalau infrastruktur itu kan hanya diam, tidak berkembang. Sedangkan sumber daya alam manusia, dia akan berkembang. Betul. Dia akan bisa memberi manfaat paling tidak kepada dirinya sendiri,
ketika dia sudah berkeluarga, paling tidak kepada istrinya, anaknya, Betul. dan itu akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik karena ekonominya sudah lebih baik daripada ekonomi orang tuanya yang terdahulu. Gitu ya Pak RT ya? Betul Pak Haji. Oke, baik pemirsa, ini pemikiran Pak RT Hendy, RT 4, RW 4, luar biasa, berpikirnya sangat visioner, berpikirnya sangat luas wawasannya. Saya merasakan bahwa Pak RT Hendy ini tahu persis bahwa yang menjadi pemutus kemiskinan itu adalah ilmu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tadabarun. Baik Pak RT Hendy, saya hanya minta waktunya sedikit, karena saya juga harus ke RT-RT lainnya. Siap. Untuk mensosialisasikan program dari Bapak Sopyan Suri, bahwa Pak RW itu mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Terima kasih. Siap, Pak RT Hendy. Sama-sama Pak Haji. Alhamdulillah, semoga berkah. Ya, bermanfaat. Jazakumullah Pak RT. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Al-Fakir berlindung dari kejahatan setan yang terkutuk, dan Al-Fakir juga berlindung dari kejahatan diri Al-Fakir sendiri. Sholawat serta salam kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, serta semua yang berjuang menegakkan din ini dengan harta dan jiwa. Baik, Al-Fakir di sini tidak mau mengatakan bahwa Al-Fakir ini adalah ahli agama. Tidak, Al-Fakir ini adalah seorang yang fakir terhadap ilmu, tapi Al-Fakir punya sedikit wajah wasana yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh, dan janganlah kamu mati dalam keadaan kafir atau bukan Islam. Ali Imran ayat 103. Dalam surat Al-Ahzab juga Allah katakan, bertakwalah kamu wahai orang-orang yang beriman, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Dalam konteks ini, Al-Fakir hanya mengatakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang begitu kompleks, yang begitu luar biasa fitnahan, luar biasa cobaan bagi kita umat muslim. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir. Sedikit demi sedikit
kita juga berpikir seperti orang-orang kafir. Di sini Al-Fakir menggambarkan bagaimana kita membiarkan anak-anak wanita kita berkeliaran di tengah malam tanpa ada satu kontrol. Al-Fakir juga sangat miris dengan banyaknya terjadinya pembulian-pembulian atau penghinaan-penghinaan yang dilakukan satu sama lain dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Moral kita telah hancur lebur, tetapi tidak ada usaha dari para juru dakwah untuk mengingatkan terus-menerus tentang yang hak dan tentang yang maksiat. Kita selalu mendengar amal ma'ruf, tetapi kita jarang mendengar nahi mungkar. Untuk itulah, mari dengan kelemah lembutan kita sampaikan dua hal ini kepada mereka. Anak-anak muda harus dibimbing oleh orang tuanya. Orang tua juga harus banyak bermunajat di malam hening agar Allah berikan pertolongan serta rahmat-Nya. Dari dua ayat tadi, Al-Fakir berpesan agar kita selalu bertakwa dengan kesungguhan. Arti takwa kesungguhannya adalah kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Jangan kita menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi diri kita sendiri tidak berbuat baik. Kita menyuruh orang untuk bersedekah, tetapi diri kita sendiri tidak bersedekah. Banyak orang-orang yang bersedekah, tetapi amalannya seperti debu di hadapan Allah. Dikarenakan sedekahnya untuk memamerkan kekayaannya. Dia bersedekah kepada orang lain, tetapi saudara sendiri, karib kerabatnya, dibiarkan kelaparan. Al-Fakir mengatakan hal ini untuk sama-sama kita jadikan sebuah hikmah dalam hidup ini. Dalam sebuah alur kehidupan, kita akan menuju sebuah alam yang dimana alam itu berada di dalam dua dimensi, yaitu alam akhirat dan alam dunia yang disebut barzah. Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantu daripada baginda Rasulullah, mengatakan barang siapa yang selamat dari alam barzah, maka dia akan selamat di alam akhirat. Untuk itulah, Mujatu Hasanah yang singkat ini, Al-Fakir berpesan, mari kita hidupkan ilmu-ilmu agama, terutama dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Jangan bosan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita agar mereka selalu berada dalam sebuah suasana yang disebut suasana ilahi.
agar mereka selalu mendapat asupan vitamin rohani. Jangan biarkan mereka gersang, jangan biarkan mereka kekurangan vitamin rohani ini. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan hukum-hukum Allah, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan angkat semua kesulitan kita. Al-Fakir mengatakan hal ini, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada tergerak untuk memulainya detik ini juga. Anak-anak kita yang lepas kontrol, mulailah rangkul mereka dengan kasih sayang. Jangan biarkan mereka besar di dalam alam liar, sehingga kita nanti menyesal seumur hidup. Namun, kalau kita sudah sampaikan tentang kebenaran dan mereka tidak mau, maka lepaslah kewajiban kita. Yang terpenting adalah kita berbuat dan terus berbuat. Demikianlah Mujatul Hasanah ini Al-Fakir tutup dengan salam yang mulia, salam yang tinggi. Salam ini melebihi salam dari seorang presiden, melebihi salam dari seorang raja, yaitu salam dari baginda Rasulullah, di mana salam ini mengandung keselamatan bagi kedua belah pihak yang mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.